Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi, anatomi, dan fisiologi batang. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, batang sering disebut sebagai sumbu tubuh tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Batang terletak di atas tanah. Pada umumnya, batang tidak begitu banyak mengandung klorofil, sedangkan daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Batang memiliki kambium dan kambium vaskular. Fungsi batang. Masih ingatkah kamu tentang fungsi batang? Beberapa fungsi batang antara lain yaitu: pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Ketiga, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta, pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur batang. Batang pada tumbuhan tentunya tersusun atas beberapa struktur. Pada tumbuhan dikotil, struktur batang terdiri dari korteks, kambium, xilem, flum, epidermis, dan empulur. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, struktur batang terdiri dari xilem, flum, jaringan dasar, dan epidermis. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan flum, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Sedangkan jaringan pada batang terdiri atas jaringan pelindung, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Epidermis terdiri dari selaput sel yang tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Fungsi epidermis adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis digantikan dengan lapisan gabus yang dibentuk dari kambium gabus. Kambium gabus berfungsi untuk mengendalikan keluar masuknya air, serta mencegah serangan hama. Xilem dan flum terletak saling bersisihan. Xilem terletak di sebelah dalam, sedangkan flum terletak di sebelah luar. Di antara xilem dan flum terdapat kambium yang disebut kambium intravaskuler. Floem sendiri berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan xilem mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah. Dan kambium yang disebut sebagai kambium intravaskuler berfungsi sebagai jalur lintas zat hara dari tanah ke daun. Sedangkan empulur berfungsi untuk melangsungkan pengangkutan makanan ke arah radial. Ada 3 jenis batang. Yang pertama batang basah, yang kedua batang berkayu, dan yang ketiga batang rumput.
Yang pertama adalah tumbuhan berbatang basah. Tumbuhan berbatang basah adalah tumbuhan yang memiliki batang basah dan berair. Contohnya, pada batang bayam dan ketela rambat. Yang kedua adalah tumbuhan berbatang kayu. Tumbuhan berbatang kayu adalah tumbuhan yang batangnya keras dan berkayu karena memiliki kambium di dalam batangnya. Contohnya, pohon jati dan pohon mangga. Yang ketiga, tumbuhan berbatang rumput. Tumbuhan berbatang rumput adalah tumbuhan yang mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan berongga. Contohnya, jagung, padi, dan rerumputan. Bentuk batang dibagi menjadi 4. Yang pertama, bulat atau teres. Yang kedua, bersegi atau angularis. Bersegi atau angularis dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika batang tersebut segitiga, maka disebut triangularis. Sedangkan bila batang memiliki bentuk segi 4, maka disebut quadrangularis. Dan yang terakhir adalah batang yang pipih atau yang disebut Phyllokladia atau Cladodia. Berikut adalah bentuk-bentuk permukaan batang. Yang pertama, berusuk. Contohnya batang iler. Yang kedua, berambut. Contohnya batang nikotin. Yang ketiga, licin. Contohnya batang jagung. Yang keempat, beralur. Contohnya batang kaktus. Yang kelima, bersayap. Contohnya batang ubi jalar atau ui dan batang markisa. Berikut merupakan arah tumbuh dari batang. Yang pertama, membelit. Contohnya batang philodendron. Yang kedua, melekat. Contohnya batang sirih. Yang ketiga, menjalar atau merayap. Contohnya batang ubi jalar. Yang keempat, mengangguk. Contohnya batang bunga matahari. Yang kelima, duri daun. Contohnya batang rotan saga. Yang keenam, kait. Contohnya batang gambir. Yang ketujuh, cabang pembelit. Contohnya batang anggur. Yang kedelapan, berbaring. Contohnya batang semangka. Yang kesembilan, serong atau condong ke atas. Contohnya batang kacang tanah. Yang kesepuluh, memanjat. Contohnya batang vanili. Dan yang terakhir, menggantung. Contohnya batang rumput belang. Sekian pemaparan tentang morfologi, anatomi, dan fisiologi batang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.